Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Pupah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya masih semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar lagi melanjutkan muatan pembelajaran SBDP tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup tentang mengetahui dinamika gerak tari. Anak-anak pernah menari? Atau pernah lihat orang menari? Nih. Nah, sekarang apa sih gerak tari itu? Apa tari itu? Ya. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Jadi, menari itu kita bergerak diiringi oleh irama dan kita bergeraknya sesuai dengan irama atau alunan musik. Nah, itu disebut tari, gerak tari. Nah, sekarang gerak dalam tarian atau gerak itu anak-anak terbagi dua jenis. Yang pertama ada gerak kuat, yang kedua sebaliknya ada gerak lemah. Sekarang apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga kuat. Ketika anak-anak bergerak dan membutuhkan tenaga yang kuat, maka itu disebut gerak kuat. Contohnya apa ya kalau gerak kuat? Coba kalau kita menendang, anak-anak menendang bola, kira-kira membutuhkan tenaga yang kuat tidak? Ya, menendang bola, menendang itu membutuhkan tenaga yang kuat, maka disebut gerak kuat. Contohnya ya. Selanjutnya, apa itu gerak lemah? Nah, gerak lemah sebaliknya. Gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan pelan atau tenaga yang lemah lembut. Itu dinamakan gerak lemah. Contohnya, anak-anak kalau ditanya kemudian jawabnya tidak dengan menggelengkan kepala, itu kira-kira membutuhkan gerak yang kuat atau lemah? Tenaganya harus kuat atau tidak? Ya, menggeleng contohnya, atau anak-anak mengangguk. Nah, itu gerakannya gerak lemah ya, karena tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Dalam menari, anak-anak apa saja yang bisa digerakkan? Dalam menari biasanya anggota badan yang bisa digerakkan, yang biasa digerakkan dalam menari itu kepala, tangan, dan juga kaki. Itu yang biasa digerakkan dalam menari. Bagaimana contoh gerakan kepala dalam menari? Contoh gerakan kepalanya ada menoleh. Itu dalam menari. Menoleh. Ya. Menurut anak-anak, menoleh itu gerak lemah atau gerak kuat? Ya, menoleh gerak lemah karena tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Selanjutnya gerak kepala, selanjutnya menggeleng. Anak-anak ditanya tidak, ya jawabannya tidak. Itu menggeleng. Ketika menggeleng membutuhkan tenaga yang kuat atau tidak? Ya, tidak membutuhkan tenaga yang kuat, maka disebut gerak lemah, menggeleng juga. Selanjutnya ada dalam menari mengangguk. Gerakan mengangguk juga itu tidak membutuhkan tenaga yang kuat, maka termasuk gerak lemah ya, mengangguk. Nah, itu gerakan kepala, menoleh, menggeleng, mengangguk, gerak kepala. Sekarang apa saja yang termasuk gerak
tangan dalam menari. Contohnya dalam menari. Ini ada melambai. Coba menurut anak-anak, gerak lemah, gerak kuat. Ya, gerak lemah karena tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Ya, melambai. Selanjutnya apalagi gerak tangan? Merentangkan tangan. Itu membutuhkan gerakan tenaga yang kuat atau yang lemah? Ya, termasuk juga gerakan lemah karena tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Selanjutnya ada lagi, ini apa ya? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Itu juga termasuk gerak lemah karena tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Itu contoh gerak tangan. Ada melambai, merentangkan tangan, kemudian mengangkat tangan. Ya. Selanjutnya, apa saja contoh gerakan kaki? Gerakan kaki ada berjalan. Berjalan membutuhkan tenaga yang kuat atau tenaga yang lemah ya. Coba nanti kalian praktekkan. Nah, selanjutnya gerakan kaki ada lagi. Jalan di tempat. Kalau tadi berjalan, anak-anak berpindah tempat ya. Kita bisa maju atau mundur. Sekarang jalan di tempat, kakinya bergerak tetapi kita tidak pindah tempat ya. Selanjutnya ada gerakan kaki lagi, yaitu apa ya? Nah, ini melompat. Kira-kira anak-anak kalau melompat membutuhkan tenaga yang kuat atau yang lemah? Membutuhkan tenaga yang kuat. Makanya kalau melompat termasuk gerak kuat. Ya, itu tadi gerakan kaki. Berjalan, jalan di tempat, dan melompat. Biasa itu dalam menari ada gerakan itu. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari gerak kuat dan gerak lemah, kepala, tangan, dan kaki. Nah, kemudian ada lagi anak-anak gerak lemah dan kuat dalam tari juga itu biasa meniru kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya gerakan menyapu ya. Menyapu. Itu kira-kira membutuhkan gerak lemah, gerak kuat ya. Kalau menyapu biasanya kita membutuhkan gerak kuat karena mengeluarkan tenaga yang kuat. Selanjutnya ada gerakan apa lagi ya? Nih, kalau setelah mencuci kita menjemur pakaian. Ya, ini gerak lemah atau kuat ya. Coba nanti kalian praktekkan. Selanjutnya ada lagi. Kalau pagi-pagi biasa menyiram tanaman. Gerak menyiram tanaman kita juga biasa digunakan dalam menari ya, meniru gerakan menyiram tanaman. Selanjutnya ada gerakan mencangkul. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nih, itu lagu menanam jagung. Biasanya kita sambil mempraktekkan menari. Nah, gerakannya meniru gerakan orang yang sedang mencangkul. Kira-kira kalau mencangkul membutuhkan tenaga yang lemah atau tenaga yang kuat? Iya, tenaga yang kuat. Makanya mencangkul termasuk gerak kuat karena membutuhkan tenaga yang kuat. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang gerak dalam tari. Kepala, tangan, dan kaki. Gerak lemah dan gerak kuat. Saatnya anak-anak berlatih mempraktekkan gerakan tangan
kaki dan kepala dalam menari. Silahkan kalian perhatikan dan silahkan kalian tiru dan dihafalkan gerakannya dengan memperhatikan video berikut. Nah, anak-anak itu tadi gerakan kepala, tangan, dan kaki dalam menari. Silahkan kalian menghafalkan, berlatih di rumah untuk gerakan lagu nenek moyang. Nanti anak-anak akan dites dengan mengirimkan hasil latihan anak-anak ke ibu guru ya. Anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang gerak dalam tari, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mudah-mudahan bisa menari dengan baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berlatih dan tetap semangat.